Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah pemirsa IBS Al-Ikhlas, hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini masih memberikan kita begitu banyak macam kenikmatan, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiat, serta nikmat umur yang panjang sehingga kita dapat berjumpa kembali dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat beriringkan salam semoga tercurah limpahkan keharibaan penghulu alam manusia budiman insan pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan terlimpah pada kita selaku umatnya yang selalu menjunjung tinggi ajarannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmah beliau di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa IBS Al-Ikhlas, hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan yang mulia ini, sebagaimana Allah SWT berfirman, Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran, hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan tentang petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara hak dan yang batil. Adapun proses diturunkannya Al-Quran dan saking tingginya kedudukan Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia menurunkan Al-Quran dalam dua fase. Fase yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz secara langsung, secara utuh 30 juz dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah Al-Nas, yang diturunkan kepada langit dunia, yaitu Baitul Izzah, dan ini yang dinamakan Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Dan barang siapa yang bertaat melakukan ibadah di malam ini, maka Allah akan bagikan pahalanya seperti ia mendapat 1000 bulan, atau pahala seperti 85 tahun beribadah tanpa henti-hentinya. Selanjutnya, tahap yang kedua atau fase yang kedua, Allah turunkan Al-Quran dari Baitul Izzah atau langit dunia kepada baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril alaihi salam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 106 yang berbunyi, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas ala muksin
wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran Allah turunkan secara berangsur-angsur agar engkau Nabi Muhammad bisa membacakan kepada manusia secara perlahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Quran secara bertahap. Oleh karena itu, pada para hadirin jamaah sekalian, pemirsa IBS Al-Ikhlas, hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia, jadikanlah momentum Al-Quran ini, momentum Ramadan ini sebagai ladang untuk kita untuk selalu bertadarus Al-Quran, mentadaburi isi kandungan Al-Quran agar hidup kita selamat dunia dan selamat di akhirat kita nanti. Sebab Al-Quran memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita, warga kita, agar selamat dunia wal akhirah. Manfaat yang pertama adalah hidup kita akan lebih terarah dengan Al-Quran. Kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah yang maha benar dan bisa membedakan antara hak dan yang batil, antara halal dan yang haram. Manfaat yang kedua, kita akan mampu mengatasi persoalan hidup, baik hidup kita di dunia kita maupun hidup nanti di akhirat kita nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengadakan jalan keluar bagi kita, bagi persoalan kehidupan kita, bagi masalah-masalah kehidupan kita, baik di dunia kita maupun di akhirat kita nanti. Akhirnya, malah kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa agar kita diberikan kekuatan zahir dan batin, bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan mengisi seluruh rangkaian ibadah dengan bertadarus Al-Quran, mentadaburi isi kandungan Al-Quran, agar kita Allah jadikan min ahlil Quran, orang yang selalu berdampingan hidupnya dengan Al-Quran serta mendapatkan cahaya nur dari Allah dengan cahayanya Al-Quran. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.